Hai minasan, konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di Jariku, belajar teori Hongyaku. Masih bersama Yati Hasta di sini, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang Hongyaku no Shurui, jenis-jenis penerjemahan. Ada banyak teori tentang jenis-jenis penerjemahan. Pada video sebelumnya, kita pernah belajar tentang jenis-jenis penerjemahan menurut Jacobson. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis penerjemahan berdasarkan tujuan penerjemahan menurut Breslin. Beliau membagi jenis-jenis penerjemahan ke dalam 4 kategori, dan pengkategorian tersebut didasarkan pada tujuan penerjemahan. Nah, apa 4 jenis penerjemahan tersebut? Yang pertama adalah pragmatic translation atau penerjemahan pragmatis. Yang kedua, aesthetic poetic translation atau penerjemahan estetis puitis. Kemudian yang ketiga, ethnographic translation atau penerjemahan etnografis. Dan yang keempat adalah linguistic translation atau penerjemahan linguistik. Nah, apa tujuan penerjemahan menurut Breslin? Beliau mengatakan bahwa tujuan dari penerjemahan adalah untuk mencapai kesepadanan di antara dua bahasa yang berbeda. Sekarang kita akan membahas tentang penerjemahan pragmatis. Penerjemahan ini mementingkan ketepatan dalam penyampaian informasi ke dalam bahasa sasaran berdasarkan pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh bahasa sumber. Jadi intinya adalah pesan atau makna dari bahasa sumber disampaikan secara tepat dan akurat ke dalam bahasa sasaran. Contohnya apa? Di sini diberikan contoh penerjemahan tentang informasi perbaikan mesin. Selanjutnya kita akan berlatih menerjemahkan dengan metode penerjemahan pragmatis. Ini adalah cara membuat kuah miso. Di sini ada langkah-langkahnya, langkah pertama sampai langkah ke-6. Kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Langkah yang pertama, nabe ni mizu to niboshi o irete suyobi ni suru. Nah, sebelum kita terjemahkan kalimat ini secara keseluruhan, sekiranya akan lebih mudah jika kita terjemahkan bagian per bagian. Di sini saya buat ada 3 bagian. Yang pertama, nabe ni, ke panci. Mizu to niboshi o irete, memasukkan air dan niboshi. Suyobi ni suru, menyalakan api besar. Setelah kita terjemahkan bagian per bagian, kita mencoba memahami apa maksud atau pesan yang ingin disampaikan dari teks sumber. Setelah itu kita akan susun menjadi sebuah kalimat yang akan kita sampaikan ke bahasa sasaran dengan syarat penerjemahannya akurat atau tepat dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Misalnya, masukkan air dan niboshi. Nah, karena mungkin ada yang tidak tahu apa itu niboshi, jadi kita beri keterangan dalam tanda kurung ikan sarden kering. Masukkan air dan niboshi dalam kurung ikan sarden kering ke dalam panci. Nyalakan api besar. Langkah yang kedua, jagai mowa hangetsu giri ni suru. Abura age wa tangzaku giri ni suru.
Sebagaimana yang langkah pertama, kita terjemahkan bagian per bagian sebagai proses dari pra-penerjemahan. Jagaimo, kentang. Hangetsu giri ni suru, memotong setengah lingkaran. Abura age, tahu goreng. Tangzaku giri ni suru, memotong tipis memanjang. Nah, setelah kita terjemahkan bagian per bagian, kita susun menjadi sebuah kalimat yang akan mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya dengan potong kentang berbentuk setengah lingkaran dan tahu goreng dipotong tipis memanjang. Langkah yang ketiga, Dashiga toretara, niboshio toridasu. Sebagaimana sebelumnya, kita akan terjemahkan bagian per bagian dan di sini hanya ada dua bagian. Yang pertama, Dashiga toretara, jika kaldunya sudah keluar. Kaldu dari niboshi tadi ya. Kemudian niboshio toridasu, mengambil dan mengeluarkan niboshi. Jadi niboshinya itu diambil untuk dikeluarkan dari tempat semula, yaitu dari panci. Kalimat ini akan kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Misalnya dengan, jika kaldunya sudah keluar, ambil niboshi dari panci. Jadi, ambil niboshi dari panci itu maknanya sama dengan mengambil dan mengeluarkan niboshi. Jadi diambil dari mana, dikeluarkan. Langkah keempat. Jagai moto abura age o irete suyobi ni suru. Futtostara yobi ni suru. Sebagaimana sebelumnya, kita terjemahkan bagian per bagian. Jagai moto abura age o irete, memasukkan kentang dan tahu goreng. Suyobi ni suru, nyalakan api besar. Futtostara, jika sudah mendidih. Yowabi ni suru, nyalakan api kecil. Nah, kita akan memahami dulu apa pesan yang ingin disampaikan oleh bahasa sumber. Lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran secara akurat agar lebih mudah dipahami. Misalnya, masukkan kentang dan tahu goreng ke dalam panci, gunakan api besar. Saat airnya mendidih, kecilkan api. Langkah kelima, miso otama jakushi de toki ireru. Sebagaimana sebelumnya, kita terjemahkan bagian per bagian. Miso tidak perlu diterjemahkan, jadi tetap disebut miso. Otama jakushi de, di atau dengan centong sayur. Toki ireru, memasukkan setelah melelehkan, atau melelehkan kemudian memasukkan. Kemudian kita pahami dahulu apa maksud dari kalimat ini, kemudian kita olah, lalu kita alihkan ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, misalnya dengan masukkan miso ke dalam centong sayur, lelehkan, lalu masukkan ke dalam panci. Nah, minasang pasti tahu di dalam dokumen sumbernya tidak ada kata ke dalam panci. Tetapi di dalam dokumen terjemahannya atau teks terjemahannya ditambahkan kata ke dalam panci. Ini maksudnya adalah agar lebih jelas dimasukkan kemana. Karena di teks sumbernya tidak jelas disuruh dimasukkan kemana. Tentu kita paham ya, akan dimasukkan ke panci, nggak mungkin ke tempat lain. Tetapi agar lebih jelas dan eksplisit, jadi kita tambahkan kata ke dalam panci. Langkah yang keenam atau langkah terakhir, wakame o irete hio tomeru. Kita terjemahkan bagian per bagian dahulu. Wakame o irete, memasukkan rumput laut.
hio tomeru, mematikan api. Nah, ini cukup mudah, jadi kita bisa langsung terjemahkan ke dalam bahasa sasaran, misalnya dengan masukkan rumput laut dan matikan api. Sekarang kita akan mereview atau meninjau apakah terjemahan yang sudah kita lakukan tadi hasil keseluruhannya dapat mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Caranya kita baca satu persatu langkah pertama sampai langkah ke-6. Kemudian pada saat membaca kita sambil pikirkan dan pertimbangkan apakah bahasa ini, apakah terjemahan ini mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Jika ada yang mengganjal atau rasanya perlu direvisi, bisa dilakukan saat itu juga jika sudah ketemu ide mau diperbaiki seperti apa. Tetapi jika belum ada, berarti bisa ditandai dahulu. Nanti ketika sudah dapat idenya, baru dimasukkan revisinya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Masukkan air dan niboshi dalam kurung ikan sarden kering ke dalam panci. Nyalakan api besar. Nah, silahkan teman-teman kita pikirkan dan pertimbangkan bersama-sama apakah ini sudah bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca bahasa sasaran atau ada yang perlu direvisi. Kemudian yang kedua, potong kentang berbentuk setengah lingkaran dan tahu goreng dipotong tipis memanjang. Di sini pun sama, silahkan kita pertimbangkan dan pikirkan apakah ini sudah cukup atau perlu direvisi. Kemudian yang ketiga dan seterusnya sama saja ya, kita pikirkan apakah perlu direvisi atau sudah cukup. Yang ketiga, jika kaldunya sudah keluar, ambil niboshi dari panci. Kemudian yang keempat, masukkan kentang dan tahu goreng ke dalam panci, gunakan api besar. Saat air mendidih, kecilkan api. Yang kelima, masukkan miso ke dalam centong sayur, lelehkan, lalu masukkan ke dalam panci. Yang keenam, masukkan rumput laut dan matikan api. Nah, teman-teman, itu kita harus mereview dulu ya, sebelum kita submit hasil terjemahannya kepada klien. Jadi, kita harus baca ulang hasil terjemahannya, dan untuk membaca ulang atau mengecek itu, ada yang dinamakan pengendapan. Jadi, sebelum kita mengecek untuk proses final inspection atau untuk pengecekan akhir, kita harus mengendapkan pikiran kita. Jadi kita jauhkan dulu pikiran kita, diri kita dari penerjemahan ini. Kita harus melakukan sesuatu di luar pekerjaan ini sampai bisa kita lupakan terjemahan ini. Nanti jika sudah netral pikirannya, bisa kita kembali ke penerjemahan ini dan melakukan pengecekan akhir.